Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Warahmatullahi wabarakatuh. sholatan wa salaman ala Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jajaran pimpinan wilayah, sekretaris dan juga Gus Abduh yang saya hormati, Ketua Biro Organisasi PWN Jawa Tengah, Profesor Dr. Muhammad Dai, beserta jajaran Biro Organisasi, para ketua PDM, sekretaris, dan mungkin jajaran lain PDM, semua yang saya hormati, saya sampaikan selamat dan terima kasih tadi yang disampaikan oleh sekretaris bahwa Jawa Tengah menjadi satu-satunya PWM yang telah melaporkan RAB lengkap 35 kabupaten kota. Gitu ya. Dan salah satu apresiasinya besok sekretaris PM Jawa Tengah tampil sebagai narasumber. Ya, itu apresiasi. Oleh karena itu sekali lagi selamat dan terima kasih atas kerja keras yang ditampilkan oleh jajaran PDM se-Jawa Tengah. Sekarang semuanya serba sertifikasi, serba terdokumentasi. Tidak cukup hanya program jalan. Program jalan terdokumentasi, terinfokan, dan terlaporkan. Gitu. Ya, karena kaidah fikihnya memang nahnu nahum bil akhir. Segalanya dinilai dari yang nampak. Yang nampak itu adalah dokumentasi dari kegiatan. Kegiatan selesai, kemudian hilang tanpa dokumen, itu nanti tidak terbaca. Oleh karena itu dokumen menjadi penting. Salah satu dokumen adalah mengacu pada kaidah fikih nahnu nakumu bidawahir. Pimpinan Muhammadiyah sekarang memang harus banyak menguasai kaidah fikih namanya ya. Para pimpinan dan juga jajaran PDM Nenek gambar ospek. sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan materi ini di TVRI. Mungkin ada jajaran PDM yang mengikuti siaran live di TVRI jam 4 sore tadi. Itulah saya kira yang rangkuman saya ketika mendengarkan eh, ungkapan-ungkapan dari PWM se-Indonesia. Adapun siaran resmi PP Muhammadiyah menyangkut tambang sudah beredar, tidak perlu saya mengulang. Tapi ada filosofi-filosofi, reasoning-reasoning yang mungkin perlu saya sampaikan di luar yang telah resmi di PP Muhammadiyah. Dan saya mengikuti dinamika yang ada di WA Group itu, menurut saya dominasi emosional itu masih lebih besar dibanding argumentasi-argumentasi rasional. Itulah maka kita perlu belajar lebih jauh untuk menyikapi keputusan PP Muhammadiyah ini. Dan mungkin kita juga perlu memperdalam, gitu ya, memperdalam wawasan kita menyangkut banyak hal yang kemudian kadang-kadang menjadi bahan kita berargumentasi walaupun tidak sepenuhnya tepat. Ada yang memvonis Muhammadiyah salah karena melanggar Undang-Undang Pasal 33 karena bunyinya bumi air itu dikuasai oleh negara. Karena oleh negara, maka Muhammadiyah tidak boleh menanganinya. Padahal fakir miskin kan juga oleh negara ya. Kita dari dulu menangani fakir miskin.
di panti asuhan. Kenapa merasa boleh gitu. Nah, artinya kita tidak bisa membedakan antara pemerintah dan negara. Di situ kan kata-katanya negara bukan pemerintah. Harus dibedakan antara oleh negara dan oleh pemerintah. Oleh pemerintah, oke, bahwa itu oleh pemerintah, tapi bunyinya itu bukan pemerintah, tapi negara. Karena negara, otomatis pemerintah dan yang lain, termasuk swasta, itu bagian dari negara. Sehingga tidak masalah dengan pasal 33. Artinya kita mungkin perlu memperdalam apa bedanya negara dan pemerintah. Gitu ya. Gitu. Yang kedua, Muhammadiyah, Muhammadiyah dan NU tidak punya hak syar'i, gitu ya. Muhammadiyah dan NU tidak boleh hak syar'i untuk mengelola tambang. Pertanyaannya, itu pendapat ulama siapa? Ketika itu menyangkut fikih, tidak punya hak, tidak punya otoritas pendapat ulama yang lain untuk memvonis salah kepada ormas lain. Dibandingkan sebagai memperkaya pemikiran itu ya, tapi tidak bisa untuk memvonis. Karena hasil istihad suatu kelompok ulama, dan saya sudah bolak-balik menyampaikan di pengajian PDM maupun yang lain, saya kira bahwa hasil istihad adalah untuk dipedomani bagi yang sepakat. Kita Muhammadiyah tentu sepakat dengan putusan Muhammadiyah, tapi tidak boleh meminjam pendapat ulama di luar Muhammadiyah untuk memvonis Muhammadiyah. Sehingga tidak perlu grup-grup Muhammadiyah kemudian mengambil pendapat ulama yang lain untuk memvonis Muhammadiyah. Kalau untuk sekedar membandingkan boleh, tapi bukan untuk memvonis. Bukan otoritas ulama di luar Muhammadiyah untuk memvonis Muhammadiyah. Maka kalau kita ingin mengoreksi Muhammadiyah dalam hal ini secara organisatoris, ya diambil dari pemikiran Muhammadiyah. Adapun yang lain untuk menambah wacana menambah wawasan. Yang ketiga, ada WA yang seandainya kiamat dalam sekarang hidup mungkin akan menangis gitu ya. Pertanyaannya, sejauh mana kita bisa memahami pemikiran-pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, karena beliau tidak meninggalkan tulisan. Kalau kita membaca buku-buku yang saya kira secara akademis bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Itu kan betapa Ki Ahmad Dahlan itu orang yang kooperatif. Bahkan kalau di bukunya Alfian itu sebagai orang yang uh, peaceful way, selalu mengambil langkah penuh damai dalam banyak hal, termasuk dengan kekuasaan. Itulah kenapa beliau sebagai orang yang lebih banyak kooperatif daripada konfrontatif. Maka sampai disebut sebagai ulama kafir, kiai kafir. Karena saking kooperatifnya bahkan dengan Belanda sekalipun. Sehingga pakaiannya, bahkan musiknya, itu langsung pakai rebana, biola, yang sudah sangat barat. Ya. Dan termasuk langkah-langkah yang beliau lakukan itu uh, sangat kooperatif. Sampai tadi, saking kooperatifnya oleh ulama-ulama yang tidak suka dianggap sebagai kiai kafir karena berkooperasi dengan Belanda. Bahkan belajar mengelola, mengelola sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Beliau juga belajar ke gereja. Hal ini bisa dibaca di disertasinya Dr. Alfian. Sehingga mungkin bisa lebih jauh kita memahami karakter Ki Haji Ahmad Dahlan yang menurutnya itu ada 3. The pragmatis, kemudian slowly but surely, dan yang ketiga adalah uh,
full peaceful way, selalu dengan penuh damai di dalam berkomunikasi dengan siapapun. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, PP telah mengambil keputusan yang tidak sekedar keputusan PP, tapi keputusan PP di Forum Konsolidasi Nasional yang dihadiri oleh Ketua PWM dan Sekretaris seluruh Indonesia, ditambah dengan para rektor dan beberapa direktur rumah sakit, para ketua dan sekretaris majelis lembaga, biro di tingkat pusat. Yang kalau saya amati dari pidato-pidato para ketua pimpinan wilayah, memang semuanya sami'na wa ata'na pada pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena ini sudah menjadi keputusan. Maka sebagai bentuk disiplin organisasi, kita tidak ada lain kecuali mentaatinya. Dan PP Muhammadiyah untuk menerima tambang ini bukan dilihat dari perspektif ekonomi sebenarnya. Keliru kalau Muhammadiyah menerima tambang adalah Muhammadiyah terlibat pada bagi-bagi kue, hadiah dari rezim, itu keliru. Justru yang terpenting di sini adalah kita tidak boleh membiarkan alam yang sedemikian berharga kemudian dieksploitasi oleh pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan faktor-faktor lain yang tidak menguntungkan, tidak maslahat. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Tapi kita tidak bisa hanya ngomong. Kita harus bisa memberi best practice. Kita harus bisa memberi keteladanan bagaimana cara mengolah tambang yang baik dan benar. Sehingga mengolah tambang adalah bagian dari dakwah. Dakwah bagaimana mengajari bangsa ini mengolah tambang dengan cara yang baik dan benar. Jangan hanya bisa marah. Mungkin menarik pidatonya Pak Yusuf Kalla. Umat Islam ini hanya bisa marah. Tambang diserahkan oligarki, marah. Diberi untuk mengelola, marah juga. Kapan nggak marahnya, kata Yusuf Kalla. Ya. Maka kata Pak Yusuf Kalla, ini bukan hadiah dari pemerintah untuk Muhammadiyah. Ini adalah tantangan dari pemerintah untuk Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah mampu mengolah tambang secara baik dan benar? Itulah maka apakah ketika kita pahami sebagai tantangan, kemudian kita lari dari tantangan itu. Apalagi mengatakan kita menyampaikan tidak mampu sebelum kita bertempur. Menyebut tidak mampu sebelum kita melakukan itu sebuah mental pengecut. Muhammadiyah bukan mental pengecut. Muhammadiyah adalah mental para pemenang. Sehingga hadapi dengan penuh tanggung jawab ketika ada tantangan itu. Sehingga dengan mengolah tambang ini kita tunjukkan bagaimana cara mengolah tambang yang baik dan benar. Dan inilah dakwah. Tentu suatu kedoliman juga ketika di satu pihak kita membiarkan alam dieksploitasi secara berlebihan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab, tapi kita tidak terlibat untuk memberi contoh. Kita hanya dari jauh, koar-koar, tapi tidak pernah memberi contoh bagaimana ngolahnya. Inilah sebenarnya justru reasoning yang paling kuat PP Muhammadiyah
Mengapa menerima tambang? Jangan punya pikiran dulu tentang keuntungan. Dan juga jangan menyerah dulu kemudian menganggap tidak mampu. Karena kita belum pernah mencoba. Bagaimana nyinyirnya masyarakat, bahkan warga Muhammadiyah ketika Kiai Suja akan mendirikan majelis PKU yang kemudian untuk mengelola rumah sakit. Bagaimana bagaimana nyambungnya para ustadz, kiai, tapi mendirikan rumah sakit. Tapi Kiai Suja tidak mundur dan kemudian dengan segala resikonya beliau melakukan itu dan hasilnya bisa dilihat sekarang. Bagaimana Muhammadiyah mampu mengelola rumah sakit. Yang itu mungkin hanya Muhammadiyah. Tidak ada ormas lain yang mampu mengelola rumah sakit sebanyak Muhammadiyah. Boleh dicek. Suatu ketika ada salah satu rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah yang konflik, mendemo direktur, para dokter senior mogok kerja. Bisa dibayangkan rumah sakit kok ditinggal mogok dokternya. Ya, tapi itu terjadi. Setelah itu para dokter senior saya kumpulkan untuk menyampaikan unek-uneknya. Undang-undangnya kalau saya simpulkan bahwa kata mereka mengelola rumah sakit tidak mudah. Itu kata para dokter senior di rumah sakit itu. Setelah itu saya sampaikan, Bapak ini dokter senior menyampaikan bahwa mengelola rumah sakit tidak mudah. Apa artinya? Artinya betapa hebatnya Muhammadiyah, kumpulan para ustadz bisa mendirikan rumah sakit. Dokter kumpul belum tentu menghasilkan rumah sakit. Tapi ini kumpulan para ustadz, kumpulan kiai, kumpulan guru ngaji bisa menghasilkan rumah sakit. Apa enggak luar biasa? Dokter kumpul aja belum tentu menghasilkan rumah sakit. Dan itulah terbukti. Dan kita tidak menyerah sebelum melakukan. Karena Muhammadiyah bukan pengecut. Muhammadiyah adalah kumpulan para mental pemenang. Sehingga belum akan menyerah sebelum mencoba dan melakukan. Lebih dari itu, melakukannya untuk memberi contoh, teladan. Ini loh bagaimana caranya mengolah tambang yang baik dan benar. Yang selama ini eh, alam, hasil bumi, menurut kita dikelola secara tidak bertanggung jawab, eksploitasi yang berlebihan, akhirnya lingkungan alam rusak. Apakah kita membiarkan seperti ini tanpa memberi contoh? Apakah kita membiarkan ini hanya dengan menyampaikan yang kata kita sebagai nahi mungkar? Ya, mari kita nahi mungkar dengan keteladanan, dengan contoh langsung, tidak hanya dengan narasi. Itu sebenarnya background yang dominan kenapa Muhammadiyah menerima tambang ini, sehingga jangan berpikir tentang motif ekonomi, bahwa itu ya, tetapi bukan yang dominan. Yang dominan adalah bagaimana menyelamatkan uh, lingkungan alam Indonesia untuk tetap baik walaupun hasil buminya ditambang. Karena kalau toh Muhammadiyah menolak, toh para oligarki tetap akan mengelola tambang. Sehingga kita harus tampil memberi contoh. Ini sebenarnya yang paling dominan sekali lagi, bukan masalah profit, apalagi Muhammadiyah terlibat pada bagi kue. Ya, sama sekali bukan. Dan juga tidak usah kemudian akan kehilangan daya kritis. Coba PDM ini, berapa yang SMK-nya menerima proyek eh, apa namanya Center of Excellence? Berapa SMK yang kemudian menjadi SMK PK, SMK Pusat Keunggulan? Yang itu miliaran, itu dananya dari mana? Dari pemerintah juga kan?
Nah, kita nggak pernah emosi dan nggak pernah khawatir akan daya kritis dengan menerima bantuan proyek keunggulan. SMK kita nggak ngerti seperti apa kalau tanpa menerima proyek program keunggulan. Nah, yang itu nilainya besar. Maka apa yang salah dari Muhammadiyah menerima tambang? Yang sekali lagi itu semuanya adalah bagian dari dakwah yang insya Allah tidak akan mengurangi daya kritis Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah malang melintang dengan situasi politik yang ada. Hanya saja yang perlu dipahami adalah sekritis apapun Muhammadiyah, tidak pernah Muhammadiyah menempatkan diri pada sebagai oposisi. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Tidak pernah dalam sejarah Muhammadiyah menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Apalagi kalau kita baca kepribadian Muhammadiyah yang dirancang tahun 59, disahkan tahun 62. Semoga para pimpinan dan kita semua sudah baca itu. Kepribadian Muhammadiyah yang ada 10 poin, salah satunya dalam poin 9 berbunyi membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terhadap pemerintah kita mengambil posisi kritis kooperatif, bukan oposisi. Nah, cuman kayaknya sekarang kita terkesan sebagai oposisi, sehingga ketika itu menyangkut pemerintah, kita lalu menganggapnya sebagai kita berkonspirasi dengan rezim gitu ya. Padahal sekali lagi politik Muhammad adalah politik kebangsaan. Ketika seorang sudah ditetapkan sebagai pimpinan negara, yaitu secara gentleman harus diterima secara konstitusi, sekalipun mungkin itu bukan pilihan kita. Karena politik adalah politik kebangsaan. Maka bukan menempatkan sebagai oposisi, tapi sebagai kritis kooperatif. Kapan kita berkooperatif pemerintah, kapan kita mengkritisinya, tapi tidak semua dikritisi. Kalau memang ada yang harus dikooperasikan. Inilah posisi Muhammadiyah dalam berhadapan dengan pemerintah. Kooperatif kritis, bukan sebagai oposisi. Oposisi wilayahnya partai yang kalah lah ya. Yang kalah oposisi, yang menang koalisi. Cuman di Indonesia repotnya yang kalah sekalipun jadi koalisi. Bahkan menjadi anak buahnya penguasa. Malah memprovokasi Muhammadiyah yang diajak jadi oposisi. Kan salah tempat itu ya. Nah, cuman repotnya kadang-kadang pimpinan Muhammadiyah terprovokasi juga ini. Maka mari kita tempatkan pada posisi jati diri Muhammadiyah, bukan meminjam fikih orang lain. Kita berfikih fikih Muhammadiyah, kita mengambil keputusan Muhammadiyah, dan kita tampilkan ketaatan bermuhammadiyah, kita solidaritas kepemimpinan di Muhammadiyah, sehingga apapun yang telah menjadi keputusan PP Muhammadiyah, kita samina wa ta'na. Dan itu yang kemarin disampaikan oleh seluruh ketua PWM se-Indonesia. Mereka semua samina wa ta'na pada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka menjadi tugas kita para pimpinan di wilayah untuk menyampaikan di seluruh jajaran, di PDM untuk menyampaikan pada PCM dan seterusnya. Baik jalur struktural maupun jalur kultural. Bagaimana keputusan PP Muhammadiyah ini
kita amankan. Dan sekali lagi, tim yang telah dibentuk PP Muhammadiyah tentu akan mengkaji lebih jauh sejauh mana tambang memang bisa dikelola oleh Muhammadiyah. Sehingga Prof. Haidar menyampaikan kalau memang nanti dalam perjalanannya menimbulkan mafsadat, ya kembalikan saja kepada yang memberi. Dan kalau kemudian ternyata Muhammadiyah tidak mampu, ya artinya kita harus fair bahwa mengolah tambang ternyata tidak mudah. Tapi itu semua kita telah melalui pengalaman yang sudah dilakukan. Jangan sampai belum mencoba menyatakan mafsadat, belum mencoba menyatakan Muhammadiyah tidak mampu. Kalau itu dilakukan, saya kira Muhammadiyah adalah kumpulan orang-orang bermental pemenang, bukan kumpulan para pengecut. Sehingga apapun keputusan terlakukan, baru kita uh, hadapi dan kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Maka mari apa yang di keputusan PP Muhammadiyah harus kita amankan. Dan yang terpenting bagaimana Muhammadiyah mengajari bangsa ini, mengajari para oligarki mengelola tambang dengan cara yang baik dan benar. Kita lakukan itu, dan walaupun sekali lagi Prof. Haidar menyatakan kalau terpaksa sudah melakukan dan ternyata tidak mampu, baru kita katakan inilah kemampuan kita dan kita harus gentleman juga. Yang kemudian bisa jadi kita akan tekan, oh ternyata mengolah tambang memang tidak mudah, tetapi kita harus berani untuk memulai melakukannya. Biasa Muhammadiyah melakukan sesuatu yang awalnya orang meragukan, tapi Muhammadiyah mampu menjawabnya dengan perbuatan yang konkret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.